Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Fitokimia ya. Kita masih ada dua kali pertemuan, yaitu satu screening fitokimia dan nanti aplikasi screening fitokimia ya. Jadi masih ada satu pertemuan untuk teorinya ya teman-teman. Jadi insya Allah akan kita sambung lagi minggu depan pas tanggal sebelum 1 minggu atau 2 minggu malahan ya sebelum UAS, karena memang UASnya mundur jadi tanggal 4 Juli 2022. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk perkuliahan pada hari ini. Semoga berjalan lancar dan kita sama-sama mendapatkan manfaat dari perkuliahan kita pada hari ini. Baik, materi selanjutnya, setelah kemarin kita sama-sama belajar terkait analisis beberapa senyawa pada tanaman ya, identifikasi dan juga analisisnya. Terkait analisis, bagaimana cara kita melakukan berbagai analisis suatu golongan senyawa ya pada suatu tanaman. Ada flavonoid, ada fenol, ada glycoside flavonoid, ada alkaloid dan lain sebagainya. Bisa dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif gitu ya. Review sebentar, kalau untuk secara kualitatif kita bisa menggunakan kromatografi, baik dia lapis tipis, baik dia kromatografi kertas begitu ya. Tapi untuk kuantitatif, di mana kita memerlukan atau untuk mengetahui berapa kadar golongan senyawa pada suatu tanaman, kita bisa menggunakan HPLC tergantung minyak atsiri. Kalau minyak atsiri kita bisa menggunakan GCMS, kita juga bisa menggunakan spektrofotometer gitu ya. Jadi jangan dilupakan. Nah, untuk screening fitokimia, Anda teman-teman pasti pernah ya praktikum, sepertinya sudah praktikum terkait screening fitokimia di laboratorium. Itu untuk apa sih screening fitokimia? Untuk apa sih Bu kita melakukan screening fitokimia? Ada yang kita buat sari N-hexan, sari etil asetat, atau sari berdasarkan polaritas pelarut yang kita gunakan untuk memisahkan berdasarkan polaritas dari senyawanya gitu ya, dengan reflux. Kemudian ada metode juga yang dia mengatakan langsung aja kita bisa melakukan identifikasi terhadap golongan senyawa tersebut dengan berbagai reagen yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi berdasarkan warna yang terbentuk gitu ya. Oh, warnanya kalau flavonoid kita tambah amil, kita tambah magnesium, Mg, amil alkohol, kemudian tambahkan juga asam sulfat atau HCl. Nah, ini akan terbentuk cincin jingga ya, cincin amil berbentuk entah dia merah bata, entah jingga, entah kuning gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa ada golongan flavonoid di sana. Ini contohnya yang kemarin Anda sudah melakukan praktikum. Jadi ada gambarannya, sudah ada bayangannya. Ya, uji tabung. Screening fitokimia apa sih tujuannya? Jadi si screening fitokimia itu tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan suatu senyawa, golongan senyawa yang ada pada suatu tanaman atau sampel. Kalau teman-teman kemarin membawa tanaman yang berbeda-beda, itu kan kandungan dari setiap tanaman yang dibawa atau diuji screening fitokimianya itu akan berbeda-beda juga. Begitu ya. Jadi tujuan screening fitokimia. Oke, kita lanjut langsung ke materi. Nah, screening fitokimia atau kita sebut juga identifikasi kandungan kimia. Kenapa seperti itu? Karena memang tujuan dari screening fitokimia itu adalah untuk melakukan identifikasi apakah kandungan kimia baik secara biasanya, karena di situ juga disebutkan sebagai pengujian pendahuluan, itu biasanya dilakukan secara kualitatif pengujiannya gitu ya.
Nah, ini beberapa kandungan kimia pada tanaman ya, atau kimia nabati. Ada minyak atsiri ya, itu adalah senyawa-senyawa yang mudah sekali menguap atau volatil dan memiliki aroma yang khas yang menyengat. Jadi kalau teman-teman menemukan tanaman yang memiliki aroma yang menyengat, itu biasanya kandungan minyak atsirinya itu tinggi. Kemudian karotenoid, nah ini biasanya dia berwarna ini ya, orange ya, memberi warna orange, bisa dimanfaatkan seperti itu. Biasanya pada karoten, pada wortel banyak gitu ya. Steroid, triterpenoid, nah ini kalau dengan uji tabung kemarin antara warnanya hitam dan juga hijau. Kemudian alkaloid ya, reaksinya bermacam-macam ya untuk alkaloid ya. Ada Wagner dan lain sebagainya. Kemudian asam lemak, senyawa fenolik. Nah, ini senyawa fenolik adalah salah satu senyawa yang keberadaannya di luar itu banyak ya. Karena fenolik itu yang masuk ke dalam golongan fenolik itu sangat banyak gitu kan ya. Ada fenol, ada asam fenolat, ada fenilpropanoid, flavonoid juga masuk ke dalam fenolik, anthraquinone iya, antosian iya, santon iya. Kalau santon itu biasanya ada di ini ya, apa namanya, tanaman yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, termasuk antosian. Kalau antosian itu biasanya dia di tanaman yang memiliki warna yang menyala ya, merah menyala gitu, antosiannya biasanya tinggi. Kemudian di asam organik glycoside, nah glycosida flavonoid yang kelarutannya lebih baik di air gitu ya, di air panas ya. Kemudian saponin, kalau pengujian saponin itu ditandai dengan ada tidaknya atau terbentuknya busa yang stabil ya. Kemudian tanin dan juga karbohidrat serta lain sebagainya. Nah, ini ya untuk review atau untuk melihat golongan senyawa yang ada pada suatu tanaman itu banyak. Nah, kemudian Simplicia nabati yang diuji itu apa? Simplicia tunggal yang berupa rajangan. Nah, bisa rajangan, bisa serbuknya yang digunakan sampelnya, bisa juga ekstrak atau dalam bentuk sediaan. Nah, bisa rajangan ya Simplicia tapi sudah dalam bentuk rajangan, bisa dia Simplicia yang sudah dihaluskan kemudian diayak sehingga dia menjadi serbuk. Nah, kemudian ekstrak bisa juga kita jadikan bahan untuk melakukan identifikasi kandungan kimia ya. Kalau ekstrak itu berarti dia sudah dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, kemudian dipekatkan ya, atau dalam bentuk sediaan. Sediaan apa? Misalnya mau uji apakah ada kandungan kimia dalam suatu sediaan yang dijual di pasaran, misalnya seperti itu. Nah, kalau menggunakan serbuk ya langsung dipakai aja, kemudian ditambahkan reagen-reagennya, dia akan memberikan hasil apa, termasuk ekstrak juga. Tapi kalau Anda menggunakan ekstrak, dipastikan ekstraknya itu bisa larut dulu ya, sebelum ditambahkan reagen-reagen yang lain. Nah, tujuannya apa sih screening fitokimia ini? Tujuannya apa sih identifikasi kandungan kimia ini? Nah, tujuannya secara garis besar di sini yang pertama untuk kita mengetahui. Ini golongan ya. Golongan senyawa, tadi ada minyak atsiri, ada alkaloid, ada fenol, ada tanin dan lain sebagainya ya. Jadi untuk tahu nih di suatu tanaman atau di suatu sampel itu mengandung senyawa apa saja. Nah, itu adalah tujuan dari screening fitokimia atau identifikasi kandungan kimia. Oh, di dalam daun jambu biji itu selain ada tanin, itu ternyata ada kofein yo. Kemudian ada ini lagi, ada apa namanya, anthraquinone dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa tahu dari identifikasi kandungan kimia. Kemudian yang kedua adalah dimana kalau kita melakukan ekstraksi awal itu kalau kita mau melakukan identifikasi kandungan kimia dalam hal ini, kalau sampelnya berupa ekstrak gitu ya, nah itu harus digunakan pelarut yang dapat melarutkan senyawa-senyawa yang sifatnya polar ya.
Nah, ini juga harus bisa melarutkan senyawa-senyawa yang baik sifatnya polar, semipolar ataupun non-polar. Makanya biasanya kalau proses ekstraksi, maserasi lah ya, kemarin Anda sudah. Nah, itu pelarut yang kita gunakan atau pelarut organik yang kita gunakan itu biasanya etanol gitu ya. Karena memang dia bisa memiliki kemampuan untuk menarik hampir seluruh kandungan senyawa yang ada pada suatu tanaman. Nah, kemudian di sini penyekatan berdasarkan polaritas, ya. Jadi di sini suatu sampel simplicia gitu ya, SS, dicari secara berturut-turut dengan corong pisah ya, yang berbeda polaritasnya. Nah, ini berarti kita melakukan ekstraksi cair-cair atau ECC ya. Nah, hasil penyarian dilakukan identifikasi dengan cara yang sesuai. Nah, apa yang metode yang sesuai gitu kan? Pelarutnya apa? Termasuk metode ekstraksi apa yang sesuai? Pelarut yang digunakan sifatnya apa? Polaritas atau non-polar atau semipolar, tergantung kandungan senyawa yang ada pada sampel tersebut. Kemudian stabilitas senyawa juga harus diperhatikan, apakah dia terurai atau apakah dia terdegradasi. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau dengan pengocokan dilakukan berulang kali, kalau sampelnya itu dianjurkan untuk melakukan perendaman awal dengan corong pisah selama 1 malam. Ya, jadi kalau di dalam fraksinasi itu pengocokannya terus menerus, itu perendaman awal dengan corong pisah selama 1 malam supaya tidak terbentuk yang namanya emulsi, gitu ya. Nah, ini beberapa pelarut yang bisa digunakan sih untuk melakukan penyarian atau ekstraksi. Yang pertama adalah air. Nah, air ini tentu saja punya kelebihan dan juga dia punya yang namanya kelemahan gitu ya. Nah, kalau kelebihan dari air itu murah, kita bisa dapat Aquades ya, dengan harga 10.000 per liter itu kita bisa dapat, dan dia murah gitu kan ya. Kemudian stabilitasnya stabil ya, kena matahari ya tidak hilang menguap gitu ya. Kemudian suhu dingin juga dia tidak apa-apa, cuman mungkin airnya kalau kita sentuh jadi dingin gitu ya. Nah, tidak terbakar atau tidak mudah menguap ya. Tidak toksik juga atau tidak beracun dan juga alami. Kita bisa dapatkan gitu air dengan mudah di mana saja. Aquades ya, kalau untuk penelitian gitu murah gitu ya. Kerugiannya tidak selektif karena sifatnya walaupun air ini sifatnya polar gitu ya. Kalau ditilik dari polaritasnya, kalau untuk menarik semua senyawa juga tidak selektif gitu kan ya. Kemudian mudah ditumbuhi mikrobia. Nah, ini mudah ditumbuhi mikrobia. Kalau kita menggunakan air dalam waktu yang lama tidak segera diproses gitu ya, dia bisa saja ditumbuhi mikrobia. Kemudian ada terjadi reaksi enzimatik kalau kita menggunakan pelarutnya air ya, karena ada pertumbuhan mikrobia tadi ya, sehingga terjadi reaksi enzimatik yang selain mikroba mungkin jamur bisa ada di situ juga. Nah, karena kadar airnya tinggi sehingga terjadi reaksi enzimatik. Terus perlu waktu, biaya untuk pengeringan. Nah, kalau pakai air kita mau ekstraksi, katakanlah maserasi menggunakan air. Nah, proses evaporator atau proses pemekatan itu kalau kita menggunakan pelarut air akan jauh lebih lama. Ya, karena nguapnya lebih lama daripada etanol. Nah, si air ini tapi dia melarutkan dalam bentuk garam semua larut ya di sini ya. Garam alkaloid, glikosid, flavonoid, kemarin miatsiri juga bisa larut di air, tanin, gula, gom, pati, protein, lemak, lendir, lilin, lemak, pektin, zat warna dan juga asam organik. Nah, ini bisa dilarutkan dengan pelarutnya adalah air. Yang kedua adalah etanol. Nah, kalau kita bandingkan dengan air, si etanol ini memiliki kelebihan juga gitu kan ya. Banyak kelebihan si etanol kalau kita bandingkan dengan air ya. Yang pertama, dia lebih selektif dalam menarik senyawa yang ada pada sampel atau pada tanaman, entah itu pada ekstrak, entah itu pada serbuk gitu ya. Jadi dia lebih selektif gitu kan. Kemudian mikrobia sulit tumbuh pada lebih dari 20%. Jadi mikrobia itu sulit tumbuh pada etanol ya.
lebih dari 20%, bahkan kadang tidak ditumbuhi gitu, karena memang sifat etanol ini dia mudah menguap juga gitu, sehingga mikrobia memang kurang sulit tumbuh gitu kan. Kemudian tidak beracun, tergantung. Kalau pakainya metanol itu dia toksik ya, sudah tidak boleh digunakan untuk dalam bentuk sediaan kalau metanol, karena toksik. Di peraturan perundang-undangan BPOM yang baru juga si metanol tidak boleh lagi digunakan untuk pembuatan sediaan atau perizinan proses obat tradisional gitu ya. Terus netral, yes, absorpsinya baik, oke. Kemudian dapat bercampur air pada setiap perbandingan, bisa dia bercampur air, lebih mudah dalam pemekatan. Nah ini kalau kita menggunakan pelarutnya air ya, kalau di rotary evaporator pun atau dipekatkan pun dia akan lama untuk menguapnya gitu ya, beda dengan kita menggunakan etanol. Nah untuk melarutkan apa si etanol ini, alkaloida basam, nyatsiri bisa juga, glikoside bisa juga, kurkumin, antraquinon, flavonoid juga, steroid dan juga lain sebagainya gitu kan ya. Nah, etanol sedikit larut dalam yang ini. Jadi yang sedikit larut itu lemak, malam, tanin, saponin. Dalam etanol mereka sedikit larut. Nah, zat-zat kimia yang larut dalam masing-masing cairan penyari ya, cairan penyari itu yang pertama adalah bisa dilihat di sini ya. Kalau kita kemarin buat beberapa sari gitu kan ya pada reflux, sari petroleum ether atau heksana ya, sari ether ataupun kloroform, sari etanol air yang memiliki polaritas yang berbeda-beda. Nah, zat-zat kimia apa saja yang larut pada masing-masing cairan penyari? Kalau untuk sari heksan atau petroleum ether ya, nonpolar gitu ya, itu minyak atsiri, lemak, kemudian steroid, triterpenoid, karoten, itu malah dia larut pada sini. Kalau kloroform atau ether cenderung ke senyawa alkaloid ya. Fenolik pun fenol-fenol tertentu, nggak semua fenol. Kemudian minyak atsiri juga asam lemak. Nah, kemudian kalau kita menggunakan cairan penyari sari etanol air, itu yang larut ada di sini ya, glikosid, saponin, tanin, karbohidrat itu larut di sini. Residu buang sebagian besar karbohidrat, senyawa mineral, atau dia masuknya sebagai anorganik. Nah, kita lihat diagramnya. Kok diagram ya? Skema ya mungkin ya. Nah, di sini kalau kita mau melakukan screening fitokimia atau terhadap suatu serbuk Simplicia gitu ya. Nah, kita sari dulu yang pertama dengan N-heksan atau petroleum ether. Nah, kita akan dapat sari PE dan heksan ya. Oke, nangkep. Kemudian residunya itu dikeringkan ya, residunya. Yang dikeringkan adalah yang atas yang disaring itu ya, residunya. Kalau filtratnya sari PE atau N-heksana, residunya juga dikeringkan, disari dengan ether ataupun kloroform. Nah, di sini ya, sari PE, di sini ether kloroform, dia akan menjadi sari ether atau kloroform, tergantung yang digunakan apa. Kemudian residunya lagi dikeringkan, disari dengan etanol air 70%, akan terdapat sari etanol air dan juga residu buang karena nggak digunakan. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini kalau kita jabarkan lebih terkait untuk mempermudah sebenarnya untuk kerja di screening gitu kan ya. Nah, di sini kita menggunakan serbuk Simplicia disari dengan ether minyak gitu kan. Nah, di sini ada sari dalam ether. Ini ether ya. Kemudian diuapkan sisa serbuk ya. Nah, ini sari ether tadi juga diuapkan, sisanya berbau harum. Kemudian serbuk Simplicia disuling dengan air. Nah, setelah disuling dengan air, karena di sini tadi ada sisa baunya ya, serbuk Simplicia disuling dengan air, dia akan jadi masuk ke minyak atsiri. Nah, kalau si
Ether yang di sini tadi diuapkan menggunakan KOH, direflux, disuling, kemudian disabunkan dengan air dan ether gitu ya. Nah, ini akan dapat sari ether. Nah, karena di sini tadi ether kan. Nah, sari dalam air alkohol HCl pekat pH 3 sampai 4. Lah sari eternya apa? Nah, sari eternya ini adalah reagen untuk steroid dan triterpenoid ya. Lieberman Bouchardat ya. Kalau karotenoid kita menggunakan reaksi Carpress dan juga dia karotenoid jadi biru menjadi merah. Berarti kalau warnanya merah itu dia positif mengandung karotenoid. Ceritanya seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di @link atau di komentar YouTube boleh ya. Silahkan ditanyakan untuk nanti kita jawab atau kita diskusikan. Kita lanjutkan dulu. Uji steroid dan juga triterpenoid ya. Kita menggunakan pelarut di sini adalah pelarut ether karena memang steroid dan juga triterpenoid itu dia bisa larut dalam sari ether gitu ya. Kita ambil 10 ml sari dalam ether ya. Jadi sarinya ini bisa dia berupa serbuk, bisa dia berupa ekstrak atau sari sampel ya. Ambil 10 ml kemudian pada identifikasi lemak dan juga asam lemak tinggi kita uapkan sampai kering. Kalau misalnya sampel yang kita gunakan adalah lemak ataupun asam lemak ya, asam lemak minyak-minyakan gitu kan ya. Nah, di sini diuapkan terlebih dahulu sampai kering. Tapi kalau di situ bukan lemak gitu bisa langsung. Nah, kalau sudah sisanya dilarutkan dalam setengah mili anhidrida asam asetat ya. Jadi tambah kloroform. Jadi di sini kloroform anhidrida asetat untuk membentuk kompleks ya. Nah, kita tuangkan ke dalam tabung yang kering ya, tabung reaksi. Melalui dinding tabung diteteskan 1 sampai 2 mili asam sulfat H2SO4. Nah, apa yang terjadi pada batas kedua larutan itu cincinnya merah kecoklatan atau ungu. Nah, larutan bagian atas menjadi hijau atau ungu. Nah, ini untuk uji steroid dan juga triterpenoid. Nah, untuk uji karotenoid bagaimana? Sama, kita ambil 10 ml sari dalam ether ya. Bisa sarinya itu berupa serbuk yang kita diamkan dulu selama 24 jam untuk disaring dan di ini ya. Atau kemarin ada filtrat A, filtrat B, kalau teman-teman buka di laporan atau petunjuk ini praktikumnya gitu ya. Nah, silahkan diingat-ingat lagi. Nah, kita ambil 10 sari yang bisa digunakan untuk pengujian karotenoid ya. Kemudian diidentifikasi lemak dan juga asam lemak tinggi, kita uapkan sampai kurang lebih sisanya 2 tetes ya. Ditambah ya sisanya tadi. Jadi sarinya itu kita identifikasi sebentar ya. Kalau sudah, sisanya ditambah 2 tetes sampai 3 tetes larutan jenuh antimoni klorida dalam kloroform. Nah, nanti akan mengenal namanya reaksi Carpress ya. Dimana kalau uji karotenoid itu ya, itu warnanya awalnya kalau kita tambahkan larutan jenuh antimoni itu awalnya biru, kemudian dia berubah jadi merah. Nah, kalau kita tambahkan asam sulfat pekat, warna birunya itu akan berubah jadi hijau kebiruan. Nah, ini apa ini, Bu? Nah, kita lihat bersama-sama, gitu kan? Kelihatan nggak ya? Jadi ini serbuk ya disari dengan ether. Nanti kan dia akan dapat sari ether ya. Nah, sisa serbuk penyarian itu nanti masuk ke skema 3. Mana sih? Yang tadi ya. Oke, sari ether sekarang.
Sari eter kita uapkan, dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sari eternya itu tambahkan HCl 2%. Kalau yang ditambahkan HCl 2%, dia akan berubah menjadi larutan pembanding. Kemudian 2 itu tambah di reaksi Dragendorf, kemudian reaksi Mayer. Jadi kalau sudah ditambah HCl itu kita bagi 3. Yang pertama sebagai larutan pembanding, yang kedua tambah reaksi Dragendorf, yang ketiga reaksi Mayer. Nah, kalau sudah kekeruhan, kalau dia menunjukkan kekeruhan atau tidak endapan jingga kecoklatan ya, itu berarti dia ada alkaloidnya. Termasuk yang ketiga ya, sisa itu apa namanya, kita tambahkan ini HCl juga gitu ya. Tapi di sini yang terjadi terbentuk endapan putih kekuningan. Nah, ini ya. Terus ada sisa plus air panas. Nah, sisa plus air panas diapakan? Sebagai larutan pembanding 1, reaksi Veig. Kemudian tambahkan amonia encer, perendaman, kumarin plus hidroksilamina HCl, pH 8, HCl 10 dan lain sebagainya. Nah, yang diuapkan juga itu sisa tambah metanol 50%, pemanasan, reaksi Shibata atau cyanidin, warna akan merah atau jingga. Nah, terus sari eter, amonia 25%, reaksi Bortniger, pemanasan ya, merah. Kalau diuapkan dia akan berminyak. Oke, silakan dipahami dulu ya, dipahami untuk bagian ini ya. Kalau sudah paham ya alhamdulillah gitu ya. Kalau belum paham bisa nanti ketik di sesi diskusi. Nah, ini paling banyak ya. Hari kemarin analisis flavonoid sudah gitu kan ya. Nah, sekarang uji flavonoid. Oke. Kita ambil sarinya ya. Kemudian sudah dipekatkan. Nah, sisa yang sudah diuapkan itu ditambahkan metanol. Nah, dengan pembantuan pemanasan. Kalau sudah tambahkan Mg ya, tambahkan HCl ya. Nah, itu aja sebenarnya sudah terbentuk Mg dan HCl. Kadang ada yang menambahkan amil alkohol, ada yang tidak, jurnalnya berbeda-beda. Nah, adanya glikon flavonoid ditunjukkan dengan terjadinya warna merah ataupun jingga menggunakan kromatografi lapis tipis gitu ya. Nah, ini banyak bener gitu ya kalau kita gunakan ini ya, flavonoid ya, atau sari dengan campuran etanol air. Nah, ini silakan dilihat itu. Nah, di sari etanol air itu di sini untuk mendapatkan apa sih? Nah, ini alkaloid, proses alkaloidnya sama dalam pembanding Mayer dan juga Dragendorf. Nanti harapannya dia dapat endapan putih kekuningan dan atau endapan jingga kekuningan gitu ya. Kalau diuapkan tambah sisa HCl 10%, nanti disaring gitu ya. Terus tambah Mayer Dragendorf, endapan sisa plus amonia dan lain sebagainya. Ini untuk mendapatkan apa? Mendapatkan alkaloid ya, masih alkaloid. Nah, tapi yang di sini air yang alkalis atau basah ya, kita saring tambahkan filtrat Dragendorf ya. Nah, ini untuk identifikasi basa kuartaner amina teroksidasi. Terus di sini untuk mendapatkan saponin ya, reaksi Lieberman-Bouchardat ini adalah buih yang stabil gitu ya. Kemudian gula. Nah, reflux disari dengan eter dan lain sebagainya. Nah, sari eter natrium sulfat anhidrat ya. Ini buat apa? Nah, ini kalau pembentukan karbohidrat, pati diencerkan dengan lugol aja ya. Kemudian lendir. Terus tanin katekol biru kehitaman, tanin katekol hijau kehitaman. Nah, ini ya. Jadi tidak lepas dari ini apa yang sudah kita berikan di praktikum. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah coba saya rangkumkan untuk senyawa-senyawanya apa saja, kemudian reaksi yang digunakan apa saja.
warnanya bagaimana. Nah, ini sudah ya. Oke, jadi misalnya steroid tritepenoid, reaksi yang digunakan adalah Lieberman-Bouchard, kemudian dia terbentuk cincin merah, kecoklatan atau dia ungu gitu ya. Kalau kemarin amonia ya, pemendaran biru atau hijau gitu, dan lain sebagainya. Nah, kita ke alkaloid sekarang. Analisis alkaloid udah di luar kepala ya, sampai hilang. Oke. Nah, untuk alkaloid kita lakukan preparasi sampel dulu ya. Ekstrak kita tambahkan dengan asam klorid gitu ya. Kita panaskan di menangkas air 2-3 menit untuk meningkatkan homogenitas, kemudian sambil diaduk. Kalau sudah dingin dulu, kita tambahkan garam ya, natrium klorida, kita aduk lagi, kemudian kita saring karena dia sifatnya garam teman ya. Kemudian ditambah 5 ml HCl2N. Nah, udah itu filtrat kita bagi 3 ya, filter dibagi 3 ya, 3 bagian ya, 1A, 1B, 1C. Nah, alkaloid. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi pengendapan, di mana larutan tadi 1A, 1B, 1C, 1A tambah reaksi Mayer, 1B tambahkan reaksi Wagner, 1C sebagai blanco. Nah, ini kalau alkaloid memang reagen-reagennya enggak hanya satu ya. Kalau ada kekeruhan atau endapan, ya wes, itu berarti dia menunjukkan suatu sampel atau suatu tanaman itu mengandung golongan flavonoid. Nah, ini banyak macam-macam reaksi pengendapan alkaloid ya. Ada Bouchard, ada Dragendorf, ada Mayer, ada Wagner untuk alkaloid tadi ya, Mayer Wagner, Valser, baru dengar saya, Hager, kemudian Kraut, Marme, Platinum chloride. Nah, ini adalah reaksi pengendapan alkaloid. Jadi kalau mau menggunakan pengendapan bisa menggunakan reagen-reagen yang disetujui atau diusulkan gitu kan. Terus, nah ini saponin yang paling gampang ya untuk identifikasinya untuk screening fitokimia ya, atau buih ya. Karena di sini saponifikasi ya, sehingga dia bisa membentuk sabun gitu ya. Nah, uji buih yang pertama, ekstraknya kita masukkan tabung reaksi, kemudian kita tambah air suling aja, dikocok kira-kira 30 detik. Kalau dia mengandung saponin, itu buihnya nggak stabil selama 30 menit. Ya, tapi kalau dia buihnya itu hilang, ya wes, ya, berarti tidak mengandung saponin. Kemudian di sini polifenol dan juga tanin untuk preparasi sampelnya, ekstrak kita tambahkan 10 ml aquades panas. Kemudian ditambahkan 3-4 tetes 10% NaCl, kita saring dan juga diaduk dulu baru disaring. Kemudian filtrat yang tadi dipreparasi di poin 1 itu kita bagi 3 ya, sama tadi 1A, 1B, 1C ya, ini 4A, 4B, 4C. Nah, terus kita bisa gunakan untuk pengujian gelatin, larutan 4A kita sebagai blanco, kemudian 4B ditambah dengan larutan gelatin dan 5 ml larutan natrium klorida 10%. Kalau di situ terdapat endapan putih, itu ya wes ada tanin ya, gelatin atau jitanin ya, ada taninnya berarti. Nah, ini ada uji ferrichloride ya, 4C tadi. Kita beri beberapa tetes larutan ferrichloride, kemudian kita lihat perubahan warnanya. Biasanya warnanya itu hijau kehitaman. Kalau dia ada hijau kehitaman, itu menunjukkan adanya apa? Tanin gitu kan ya. Tanin. Kalau saponin tadi ditandai dengan saponifikasi gitu, terbentuk buih mantap yang tidak hilang, dikocok 30 detik gitu ya. Kalau si tanin itu hijau kehitaman. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi juga bisa, selain kita menggunakan uji tabung ya, kita juga bisa menggunakan identifikasi secara kromatografi lapis tipis. Jadi kemarin sudah banyak ya kalau untuk penjelasan identifikasi dengan kromatografi lapis tipis, kemarin untuk analisis yang sudah saya sharing ya, kita diskusikan bersama, itu untuk kualitatif memang
yang sering digunakan selain kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas juga, tetapi untuk yang sering digunakan ya memang lapis tipis gitu kan ya. Nah, fungsinya apa? Untuk mengidentifikasi simplicia yang kelompok kandungan kimianya telah diketahui. Ya, misalnya kalian penelitian, kandungan tanaman jambu biji saya adalah alkaloid, tanin, flavonoid, kafein misal. Nah, benar nggak sih kandungannya itu? Buktikannya bagaimana? Ya kita lakukan kromatografi lapis tipis dengan membandingkan masing-masing baku. Misalnya steroid gitu ya. Kita bisa pakai baku stigmasterol. Kafein itu untuk alkaloid. Quercetin atau rutin itu untuk flavonoid. Nah, kemudian kelompok kandungan kimia tersebut antara lain alkaloid, antraglikoside, arbutin, glikosid jantung, kemudian ada zat pahit, flavonoid, saponin, minyak asidi dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh yang bisa kita identifikasi secara kromatografi lapis tipis. Next, kita bisa melakukan terhadap golongan senyawa yang positif secara makro dengan uji warna tabung reaksi. Ya, ini bisa juga ya. Uji warna tabung reaksi tadi ya dilanjutkan dengan kromatografi lapis tipis. Nah, ini beberapa dibuat tabel supaya mudah ya. Jadi fase diam yang kita gunakan kalau ini untuk pengujian minyak asininya, kita gunakan fase diam silika gel. Fase geraknya bisa toluen etil asetat, deteksi anisaldehyid asam sulfat ya. Kalau minyak atsiri dipanaskan 110 derajat Celcius selama 5 menit, dia akan membentuk warna ini ya, kuning gitu kan ya, hijau, merah, coklat. Nah, ini kalau di bawah UV 365 ya. Kalau di bawah sinar tampak biru, hijau, merah atau coklat. Anisaldehyid biasanya dia lebih ke kuning ya. Kalau deteksi dengan anisaldehyid asam sulfat untuk minyak atsiri. Nah, kemudian triterpenoid sama fase diamnya, ini fase geraknya, ini dari beberapa jurnal penelitian ya. Kalau misalnya Anda menggunakan penelitian fase gerak ini untuk triterpenoid, ternyata kok aslinya gak bagus pemisahannya. Silakan optimasi sendiri. Kemudian untuk deteksi Lieberman-Bouchardat sama dipanaskan 110 derajat Celcius 5 menit. Nah, dia akan berwarna ungu bercahaya ataupun biru. Nah, ini untuk alkaloid ya, silika gel sama terus fase geraknya toluen etil asetat di etilamina, antraquinonnya juga. Ini ya fase geraknya, deteksinya kalau untuk alkaloid peredaman Dragendorf, dia berwarna jingga sampai merah tua di bawah sinar tampak. Kalau antraquinon ini KOH 5%, etanolik bercak berwarna merah di bawah sinar tampak dan UV 365. Untuk flavonoid ya, flavonoid dan juga saponin, ini untuk fase gerak rekomendasinya sudah ada. Deteksinya uap amonia sama, dia kuning, dan AlCl3 citroborat ya. Nah, ini kuning intensif. Kalau saponin anisaldehyid asam sulfat dipanaskan 110 derajat Celcius 5 menit, itu dia berwarna biru di bawah sinar tampak. Nah, ini contoh, kita lihat ya. Jadi metode yang digunakan scanning one dimensional development in with chamber saturation. Jadi di sini ceritanya kita membandingkan ya antara berbagai sampel yang ada di sekitar kita ya. Jadi ini TLC, thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis dari jamu sesak napas. Jadi jamu sesak napasnya itu ada banyak, gak hanya satu. Jamu A, B, C, D, E, F, G, X. Nah, ini adalah jamu di berbagai lingkungan gitu ya. XCT adalah N-hexane extract of pipercubeba karena kita menggunakan di sini ekstrak pubeba ya. Kemudian DHC itu dihidrokubebin. Nah, ini standar yang digunakan. Nah, ini juga standar yang digunakan. Nah, kita lihat di sini untuk jamu A dia mengandung ini ya. Jamu A dia mengandung pipercubeba ya, ada ya. Ada hidrokubebin juga ada kubebinnya juga. Hidrokubebin. Nah, silakan dibandingkan sendiri.
A, B, C, D, E itu berarti yang mengandung dihidrokubepin atau kubepin itu yang mana? Dibanding aja sama standarnya X dan DHC gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan bahwa sampelnya itu tidak hanya berasal dari ekstrak ataupun simplicia tanaman, tapi bisa berasal dari produk-produk yang ada di pasaran. Oke, baik, terima kasih sudah selesai atas perhatiannya ya. Kita habis ini kembali ke sesi diskusi. Silakan ditanyakan bagi yang belum dipahami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.